Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhazarifai dengan NIM 210701502108. Baik, di sini saya akan membahas seputar perselingkuhan dalam rumah tangga, di mana fenomena ini banyak sekali dibahas di mana-mana. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu mengenai perselingkuhan dalam rumah tangga. Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan, di mana keduanya terlibat secara seksual, memiliki dan membesarkan anak. Menikah akan memberikan status baru kepada pasangan, membentuk intimasi, memberikan dukungan sosial, dan menghindarkan seseorang dari rasa kesepian. Pasangan yang menikah akan saling membentuk intimasi, afeksi, dan dukungan satu sama lainnya. Adanya rasa saling menghargai serta rasa saling menyayangi. Apabila hal tersebut terpenuhi, maka akan terciptanya kepuasan dalam perkawinan. Namun tidak semua harapan-harapan tersebut dapat diperoleh. Salah satu masalah yang sering muncul dalam perkawinan adalah masalah yang berhubungan dengan ketidakjujuran pasangan. Ketidakjujuran dalam perkawinan adalah suatu bentuk perselingkuhan atau penyelewangan sebagai bentuk ketidaksetiaan pada pasangan. Setiap orang memberikan sebutan berbeda-beda mengenai perselingkuhan, yaitu affair, penyelewangan, ekstramarital, dan sebagainya. Semua kata tersebut memiliki pengertian yang sama seperti yang dijelaskan oleh Nat pada tahun 2011. Affair adalah melibatkan kedekatan emosional dan kegiatan seksual yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang telah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya secara resmi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh FAIR, ditemukan bahwa 27,2% laki-laki dan 29,2% perempuan yang sudah menikah terlibat dalam perselingkuhan. Menurut Hawari, penyebab terjadinya krisis dalam perkawinan dikarenakan perselingkuhan. Perselingkuhan 90% lebih banyak dilakukan oleh suami, sedangkan istri hanya 10%. Suami mulai berselingkuh ketika usianya diperkirakan 40 tahun, di mana pada usia ini disebut juga sebagai puber kedua atau life begin at 40. Keadaan ini dikarenakan finansial suami telah mapan, sehingga memungkinkan suami untuk coba membuat iseng dengan menggoda wanita lain, atau karena ketampanannya tersebut menjadi sasaran godaan wanita lain yang dapat memicu perselingkuhan. Adanya peluang atau kesempatan juga dapat memicu terjadinya perselingkuhan. Bird dan Melville menyatakan bahwa perselingkuhan adalah hubungan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang telah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan pasangannya secara resmi. Definisi yang sama diperkuat oleh Singpal dan Kunwar pada tahun 2009 yang menyebutkan bahwa perselingkuhan adalah hubungan yang dilakukan oleh individu yang telah menikah dengan seseorang yang bukan pasangan resmi yang terikat dalam pernikahan. Selanjutnya, Harley juga menjelaskan bahwa perselingkuhan merupakan sebuah hubungan yang melibatkan dua orang yang melakukan kegiatan seksual dengan cinta yang dalam terhadap pasangannya masing-masing. Subtonic dan Harris membedakan beberapa pengertian perselingkuhan berdasarkan keterikatan emosional, yaitu yang pertama, serial affair. Serial affair merupakan penyelewangan yang dilakukan lebih dari satu orang dengan berganti-ganti pasangan tanpa adanya keterikatan emosional dan komitmen tertentu di antara keduanya. Individu yang melakukan penyelewangan menyatakan ia tetap mencintai dan bertanggung jawab pada pasangan dan menganggap penyelewangan tidak akan menyakiti hati pasangannya. Selanjutnya yaitu flings. Perselingkuhan belum menunjukkan adanya keterikatan emosional dan komitmen apapun terhadap pasangan dan selingkuhannya. Flings biasanya terjadi karena adanya suasana serta kondisi yang mendukung atau memungkinkan terjadinya perselingkuhan. Misalnya daya tarik sesaat antara pria dan wanita yang kebetulan berada jauh dari pasangannya hidupnya. Selanjutnya yaitu romantic love affair atau perselingkuhan telah melibatkan keterikatan emosional yang mendalam sehingga suami atau istri saling peduli terhadap pasangan selingkuhannya dan berusaha agar hubungan mereka berdua dapat disatukan dalam kehidupan masing-masing.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor terjadinya perselingkuhan. Penyebab perselingkuhan amat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam perkawinan merupakan penyebab utama yang dikeluhkan oleh pasangan. Tetapi ada pula faktor-faktor lain di luar perkawinan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam perkawinan. Berdasarkan berbagai sumber, ada sejumlah alasan terjadinya perselingkuhan. Yang pertama, kecemasan menghadapi masa transisi, seperti misalnya memiliki anak pertama, anak memasuki usia remaja, anak yang telah dewasa meninggalkan rumah dan memasuki masa pensiun. Yang kedua, yaitu pasangan muda menimbulkan gairah baru, sehingga menjadi semacam pelarian dari perkawinan yang tidak membahagiakan. Selanjutnya yaitu tidak tercapainya harapan-harapan dalam perkawinan dan ternyata diperoleh dari pasangan selingkuh. Selanjutnya yaitu perasaan kesepian. Selanjutnya suami dan atau istri memiliki ide tentang perkawinan dan cinta yang tidak realistis. Ketika perkawinan mulai bermasalah, pasangan menganggap bahwa cinta mereka sudah padam. Yang keenam yaitu kebutuhan yang besar akan perhatian. Yang ketujuh yaitu terbukanya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan, kemudahan bertemu dengan lawan jenis di tempat kerja, tersedianya hotel dan apartemen untuk mengadakan pertemuan rahasia, dan berbagai sarana komunikasi yang mendukung perselingkuhan itu sendiri. Yang kedelapan yaitu kebutuhan seks yang tidak terpenuhi dalam perkawinan. Yang kesembilan, ketidakhadiran pasangan, baik secara fisik maupun emosional. Misalnya pada pasangan bekerja di kota yang berbeda, pasangan yang terlalu sibuk berkarir, dan pasangan yang sering berpergian dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, faktor penyebab dari perselingkuhan yaitu perselingkuhan sudah sering terjadi dalam keluarga besar sehingga menyebabkan memudarnya nilai-nilai kesetiaan. Selanjutnya yaitu dampak dari perselingkuhan. Dampak dari perselingkuhan ada dua, yaitu dampak perselingkuhan bagi anak dan dampak perselingkuhan bagi istri. Dampak perselingkuhan bagi anak yang pertama yaitu korban dari perselingkuhan orang tua, maka yang paling menderita adalah anak. Bila suami istri berselingkuh saat sudah dewasa, mungkin akibat perselingkuhan tidak akan terlalu berpengaruh pada si anak. Bila anak masih kecil, dampaknya tentu sangat terasa. Hal ini akan membuat si anak menjadi bingung dan merasa tidak nyaman, karena keluarga sudah tidak bisa mencontoh menjadi yang baik. Anak bisa saja membenci orang tua yang selingkuh, dan hal itu tidak jarang terjadi pada keluarga yang berselingkuh. Selanjutnya yaitu kebencian seorang anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain. Salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya, seorang anak perempuan membenci seorang ayahnya yang telah menyakiti perasaan si ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis. Yang ketiga yaitu orang tua adalah contoh bagi si anak. Bila orang tua berselingkuh, hal ini tentu bukan contoh yang baik. Namun, seorang anak bisa saja mencontoh hal ini ketika sudah berumah tangga. Bahkan tidak mungkin si anak akan berpikir, orang tuaku saja pernah berselingkuh, berarti tidak apa-apa bila aku juga berselingkuh. Yang keempat yaitu akibat perselingkuhan yang lain adalah si anak bisa tertekan, stres atau depresi. Perasaan tertekan ini seperti ini membuat anak menjadi pendiam, jarang bergaul, dan prestasi sekolahnya akan menurun. Yang terakhir yaitu anak sebagai korban perselingkuhan orang tuanya tak selalu menjadi pendiam. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menggiringnya ke dalam pergaulan yang salah. Misalnya seks bebas, narkoba, atau bahkan sampai kriminal. Selanjutnya yaitu dampak bagi istri. Apapun jenis perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, dampak negatifnya terhadap perkawinan amat besar dan berlangsung jangka panjang. Perselingkuhan berarti pula pengkhianatan terhadap kesetiaan dan hadirnya wanita lain dalam perkawinan, sehingga menimbulkan perasaan sakit hati, kemarahan yang luar biasa, depresi, kecemasan, perasaan tidak berdaya, dan bahkan kekecewaan yang amat sangat mendalam.
Istri-istri yang amat mementingkan kesetiaan adalah mereka yang paling amat terpukul dengan kejadian ini. Ketika istri mengetahui bahwa kepercayaan yang mereka berikan secara penuh kemudian diselewengkan oleh suami, maka mereka kemudian berubah menjadi amat curiga. Berbagai cara dilakukan untuk menemukan bukti-bukti yang berkaitan dengan perselingkuhan yang terjadi. Keengganan suami untuk terbuka tentang detail-detail perselingkuhan membuat istri semakin marah dan sulit percaya pada pasangannya. Namun, keterbukaan suami seringkali juga berakibat buruk karena membuat istri trauma dan mengalami mimpi buruk yang berlarut-larut. Secara umum, perselingkuhan menimbulkan masalah yang amat serius dalam perkawinan. Sanggup lagi bertahan setelah mengetahui bahwa cinta mereka dikhianati dan suami telah berbagi keintiman dengan wanita lain. Pada perkawinan lain, perceraian justru karena suami memutuskan untuk meninggalkan perkawinan yang dirasakannya sudah tidak lagi membahagiakan. Bagi para suami tersebut, perselingkuhan adalah puncak dari ketidakpuasan mereka selama ini. Bagi pasangan yang memutuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan, dampak negatif perselingkuhan amat dirasakan oleh istri. Sebagai pihak yang dikhianati, istri merasakan berbagai emosi negatif secara intens dan seringkali juga mengalami depresi dalam jangka waktu yang cukup lama. Rasa sakit hati yang amat sangat mendalam membuat mereka menjadi orang-orang yang amat pemarah, tidak memiliki semangat hidup, merasa tidak percaya diri, terutama pada masa awal setelah perselingkuhan itu terbuka. Mereka tidak percaya diri, terutama mereka mengalami konflik antara tetap bertahan dalam perkawinan karena masih mencintai suami dan anak-anak yang dengan ingin segera bercerai karena perbuatan suami telah melanggar prinsip utama perkawinan mereka. Upaya penyembuhan korban dari perselingkuhan itu ada beberapa tahap yang dilalui. Kesedihan akibat perselingkuhan dapat dijelaskan melalui model proses berduka dari Kubler-Ross yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahap penolakan awal. Tahap ini diwarnai dengan perasaan tidak percaya, penolakan terhadap informasi tentang perselingkuhan suami. Dalam beberapa istri merasa mati rasa yang merupakan respon perlindungan terhadap rasa sakit yang berlebihan dari perselingkuhan. Bila tidak berlarut-larut, penolakan ini menjadi mekanisme otomatis yang menghindarkan diri dari luka batin yang paling dalam. Yang kedua yaitu tahap kemarahan. Setelah melewati masa penolakan, istri akan mengalami perasaan marah yang amat sangat dahsyat. Mereka biasanya akan sangat memaki-maki suami atas perbuatan tersebut, sering menangis, bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap suami. Kemarahan seringkali dilampiaskan pula kepada wanita yang menjadi pacar suami. Keinginan istri untuk balas dendam kepada suami amatlah besar, yang muncul dalam bentuk keinginan untuk melakukan perselingkuhan atau membuat suami semakin menderita. Yang ketiga yaitu tahap bargaining. Ketika perasaan marah sudah agak mereda, maka istri akan memasuki tahap bargaining. Karena menyadari kondisi perkawinan yang sedang dalam masa krisis, maka istri berjanji melakukan banyak hal positif asalkan perkawinannya itu tidak hancur. Misalnya saja, berusaha untuk lebih perhatian pada suami, menjadi pasangan yang lebih ekspresif dalam hubungan seksual, atau lebih merawat diri. Keputusan ini kadang tidak rasional karena seharusnya pihak yang berselingkuh yang harus memperbaiki diri dan meminta maaf. Yang keempat yaitu tahap depresi kelelahan fisik. Perubahan mood yang terus-menerus dan usaha-usaha untuk memperbaiki perkawinan dapat membuat istri masuk ke dalam kondisi depresi. Para istri kehilangan gairah hidup, merasa sangat sedih tidak ingin merawat diri dan kehilangan nafsu makan. Mood depresi menjadi semakin buruk bila istri meyakini bahwa dirinya lah yang salah dan menyebabkan suaminya itu berselingkuh. Yang terakhir yaitu tahap penerimaan. Setelah istri mencapai tahap penerimaan, barulah
dapat terjadi perkembangan yang positif. Penerimaan terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, penerimaan intelektual yang artinya menerima dan memahami apa yang telah terjadi. Yang kedua, penerimaan emosional yang terjadi dalam mendiskusikan perselingkuhan tanpa reaksi-reaksi berlebihan. Proses menuju penerimaan tidak sama bagi semua orang dan rentang waktunya juga berbeda. Karena trauma yang diakibatkan dari perselingkuhan amat sulit diatasi, maka seringkali dibutuhkan penanganan oleh konselor perkawinan. Cinder, Baucom, and Gordon pada tahun 2008 mengembangkan suatu model penanganan yang dinamakan Integrative Approach. Dalam model tersebut terdapat beberapa komponen, yaitu mengenali dampak traumatik dan perselingkuhan, mengembangkan keterampilan-keterampilan penting untuk membina hubungan dalam perkawinan dan mengatasi trauma, meningkatkan pemahaman pasangan tentang faktor-faktor yang mengarah pada perselingkuhan, dan membahas proses memaafkan dan meneruskan kehidupan. Model penanganan terintegrasi juga dikembangkan oleh Five Weeks and Gambeskia pada tahun 2008 yang melibatkan sejumlah tahapan yang mirip dengan model dari Cinder. Kedua model ini telah terbukti membantu pasangan-pasangan untuk kembali pulih dari dampak perselingkuhan dan meneruskan kehidupan yang baik. Sampai juga kita di penghujung materi ini, yaitu contoh kasus perselingkuhan. Salah satu kisah perselingkuhan yang pahit pun datang dari wanita ini. Dulu saat menjalin hubungan cinta 4 tahun lalu, tubuhnya langsing. Sang pacar mengatakan dia suka wanita gemuk. Akhirnya wanita membiarkan tubuhnya makin gemuk. Yang menyakitkan, sang pria selingkuh dengan 8 wanita yang memiliki tubuh kurus. Casey Payne berusia 26 tahun. 4 tahun yang lalu ia berkenalan dengan seorang pria yang tidak dia sebut namanya. Hubungan mereka berlanjut ke hubungan asmara. Saat itu kekasihnya mengatakan dia suka wanita gemuk. Casey yang saat itu bertubuh langsing akhirnya membiarkan tubuhnya semakin gemuk demi pria yang dia cintai. Casey pun santai saja dengan tubuh gemuknya meskipun banyak yang mencibirnya. Sampai akhirnya kebahagiaan itu hancur saat seorang teman Casey mengatakan bahwa pacarnya selingkuh. Awalnya ia tak percaya, namun lama-kelamaan tanda-tanda bahwa kekasihnya selingkuh mulai terlihat. Penelusuran Casey menemukan bahwa ada wanita yang mengaku sebagai pacar kekasih Casey. Ia semakin hancur saat tahu pacarnya berselingkuh dengan 8 wanita yang bertubuh langsing. Ia pun akhirnya balas dendam. Tubuhnya sudah terlanjur gemuk demi menyenangkan kekasihnya, tapi berujung perselingkuhan. Ia menyudahi hubungannya dan melakukan diet sehat. Kerja keras Casey membuahkan hasil. Tubuhnya jauh lebih langsing dan lebih sehat dibanding sebelum pacaran dulu. Metode langsing karena balas dendam ini membuat Casey semakin percaya diri dan merasa cantik. Ini adalah referensi yang digunakan dalam materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin itu saja penyampaian materi yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.